Di sini untuk Infinix Note 12 2023 NFC sudah ada mode game penyempurnaan grafis yang menurut saya ini adalah fitur yang cukup menarik, dimana kita bisa mengubah skema warna pada saat bermain game. Tapi tidak semua game bisa support sih teman-teman, dan letaknya ini ada di dalam pengaturan. Menurut saya ini adalah fitur yang bagus. Semoga kedepannya semua game bisa support guys. Oke cuy, dan sekarang kita bakal membahas tentang HP Infinix ini. Yang kita tahu ini lagi rame dan banyak yang membahas HP ini, dan sekarang aku baru nyobain teman-teman. Dan kalau kita bahas masalah harganya untuk di saat ini, untuk yang varian 128GB itu sekitaran 2,6 juta guys. Tapi kalau untuk yang internal 256GB itu sekitar 2,8 juta. Ya kurang lebih segitu cuy. Dan untuk saat ini aku sudah pakai selama seminggu. Ada beberapa hal yang saya suka dan ada beberapa hal yang saya kurang suka. Yang pertama kita bahas di bagian desainnya terlebih dahulu guys. Dengan bentuk kamera yang seperti ini, menurut saya untuk desainnya ini malah menurut saya cukup unik. Biasanya yang banyak kita jumpai lingkaran kameranya itu ada di tengah, tapi kali ini pada Infinix Note 12 2023 NFC itu lingkaran kameranya ada di sebelah kiri, yang dimana tentunya membuat sedikit kesan unik. Tapi jika dilihat-lihat, menurut saya cakep juga guys. Apalagi jika kita pakaikan casing seperti ini. Dan ini adalah casing bawaan ya guys, jadi bentuknya bakal jadi lebih kece ya teman-teman. Nah kalian bisa lihat di sini, jika dipakai casing menurut saya lebih cakep dan menarik. Dan di bawahnya itu ada lampu flash. Tapi sayangnya di bagian ini tidak tertutup casing, jadi saran saya beli aksesoris casingnya yang full sekalian teman-teman. Jadi biar tidak ada celah kosong di backdoornya, biar aman dari goresan cuy. Oke, dan kita masuk ke dalam sektor layar, dimana untuk HP ini sudah menggunakan tipe layar True Color AMOLED display. Dan untuk ukuran HP ini adalah 6,7 inch. Ya, dimana untuk kualitas warnanya menurut saya sudah cukup bagus, tajam dan juga detail, dan juga adem di mata. Tentunya untuk warna layarnya tidak over saturasi ya. Dan ini adalah suatu nilai plus untuk Infinix Note 12 2023 yang sudah menggunakan tipe layar AMOLED display. Dan ada juga untuk always on display-nya, tapi untuk always on display-nya ini tidak bisa selalu hidup ya teman-teman, jadi harus disentuh ketika layarnya mati. Contoh seperti ini, kalau beberapa menit kemudian off, nah kita harus sentuh dulu agar mengaktifkan always on display-nya. Ngomongin tentang layar, kalau kita tes di bagian multi touch-nya, kita klik di sini. Dimana untuk multi touch pada HP ini tuh cuma 5 multi touch saja teman-teman. Namun untuk 5 multi touch ini menurut saya tidak terlalu masalah ya. Karena sesuai pengalamanku untuk main game seperti Mobile Legends, PUBG itu nggak ada kendala sih guys, meskipun di sini hanya terbaca 5 touch saja. Dan untuk touchscreen-nya juga nyaman, tidak menemukan delay touch ataupun ghost touch di HP ini. Dan ada beberapa yang saya kurang suka di sini, yaitu adalah tampilan UI-nya yang menurut saya agak kaku ya guys, dan untuk warnanya itu juga kurang fleksibel, gak bisa diganti-ganti. Ya memang seperti ini ya untuk UI dari Infinix. Dan kalau kita cek di bagian ponsel saya, di sini untuk SOS-nya pakai 10.6 dan Android-nya pakai Android 12. CPU-nya menggunakan Helio G99 guys. Dan untuk internal yang saya gunakan ini di 128GB. Untuk di bagian kanan HP ini ada volume yang menurut saya agak kurang empuk juga. Lalu di bawahnya ada fingerprint untuk lock screen juga. Di atasnya ini ada speaker telepon dan speaker musik. Dan di sebelah kiri ini ada SIM card, yang dimana untuk slot SIM cardnya ini adalah sebuah nilai plus menurut saya. Kenapa seperti itu? Itu bisa dual SIM dan juga menampung microSD. Jadi menurut saya ini adalah sebuah nilai plus. Buat kalian yang masih menggunakan microSD, ini kalian bisa pakai di HP ini. Mantap.
Dan untuk kelebihan selanjutnya yang saya suka di sini, ini masih ada lubang jack ya teman-teman, lubang jack headset dan juga cas lubang Type C. Nah ini guys, mantap, masih ada lubang jack headsetnya ya. Lalu untuk sektor berikutnya kita bahas di bagian kamera, yang dimana untuk kameranya ini menurut saya cukup mengalami peningkatan ya. Dan kalau kita cek di bagian sebelah kiri di bagian video, di sini untuk hasil videonya bisa sampai 2K teman-teman, maksimal di 2K 30 fps, tapi kalau untuk 60 fps nya di 1080 pixel. Dan kalau untuk sampel hasil kamera dan videonya seperti apa, kita cek aja teman-teman. Ini hasil videonya di 1080 pixel 60 fps. Dan cuacanya juga lagi mendung, jadi kurang lebih seperti ini untuk sampel videonya. Dan ini untuk hasil sampel fotonya guys. Dan untuk hasil fotonya di sini saya suka, karena menurut saya dengan harga seperti ini sudah cukup lumayan teman-teman. Untuk HDR-nya juga cukup dapat, dan untuk shadow-nya juga lumayan terangkat meskipun memang kadang kurang konsisten, tapi overall it's okay di range harganya. Lalu untuk dibuat game gimana bang? Oke, kita coba untuk tes gaming. Yang pertama saya tes di game FIFA Mobile. Di game FIFA Mobile ini kalau kita cek di grafik ya, ini untuk settingannya maksimal di sedang ya, untuk resolusinya maksimal di standar, frame rate maksimal di 30 fps, untuk post effect juga maksimal di rendah, untuk penonton juga maksimalnya di rendah, dan untuk efek UI juga di rendah. Jadi sayangnya masih 30 fps ya ketika kita mainin di FIFA Mobile, dan apakah kemungkinan kedepannya bisa 60 fps itu saya kurang tahu ya teman-teman. Dan kalau kita cek di gameplaynya, selama saya pakai main game ini sih lancar-lancar aja dan nggak ada kendala. Buat kalian yang mungkin suka main FIFA Mobile, sayangnya untuk FPS di 60 nya ini belum terbuka guys. Ya semoga kedepannya bisa terbuka. Dan menurut saya memang kalau di 60 fps harusnya kuat-kuat aja guys, tapi entah kenapa di sini tidak terbuka untuk settingan grafiknya. Lalu untuk game berikutnya yang saya tes di sini adalah COD Mobile, yang dimana kalau kita lihat di bagian grafiknya ini hanya terbuka di medium dan juga frame rate-nya di high. Yang dimana menurutku untuk grafiknya mungkin bisa lebih ya, tapi belum terbuka. Dan untuk Helio G99 ini settingannya kurang lebih seperti ini. Kita coba untuk ke gameplaynya guys. Dan selama bermain sih lancar-lancar aja dan nggak ada kendala. Kalau kita cek di sini juga grafik yang ditampilkan cukup oke. Dan tentunya untuk giroskopnya juga mantap. Nanti kita bakal coba giroskopnya di game PUBG Mobile juga. Tapi di sini sementara kita tes dulu di game COD Mobile. Terutama warna layarnya yang saya suka ya guys. Dan performanya juga oke sih. Kalau untuk touchscreen-nya, gesitnya sih ya cukup gesit teman-teman. Jadi kalau kalian tanya abang apakah pengaruh dengan 5 multi touch, jawaban saya ya memang saya rasakan sedikit pengaruh tapi tidak mengganggu, dan di sini masih nyaman-nyaman aja untuk touchscreen-nya. Entah kenapa dari dulu saya sering pakai Infinix cuman maksimal 5 multi touch, tapi overall enak-enak aja seperti yang kalian lihat di layar. Oke, untuk overall pada game COD Mobile ini lancar aja, nggak ada nge-lag, nggak ada patah-patah. Dan kita lanjut ke game berikutnya. Dan untuk game berikutnya kita tes pada game Mobile Legends Bambang. Kita cek di sini untuk refresh rate-nya ini bisa tinggi cuy. Dan kalau kita lihat di sini untuk grafisnya ini juga bisa tinggi. Kita cobain pakai settingan yang seperti ini ya cuy. Sayangnya untuk grafik ultra nggak kebuka, dan kita lihat aja untuk gameplaynya seperti apa cuy.
Oke, jadi ini kita pakai settingan tinggi ya, paling rata kanan guys. Dan kalau kita lihat di sini memang lancar, tapi untuk FPS-nya nggak bisa saya tampilin karena saya cari untuk settingan nampilin FPS-nya juga nggak ada teman-teman. Nah, tapi yang saya suka di sini ada tombol apa namanya, ganti skema warna. Tuh kalian bisa lihat ya, untuk warnanya bisa ganti mau lebih ke saturasi atau yang biasa aja. Kalian bisa ubah ke fitur mode game ini ya, suatu fitur nilai plus menurut saya, tapi sayangnya nggak semua game bisa ya guys ya. Dan ini lancar aja, gambarnya juga oke, mantap. Selama main nggak ada kendala, baterai juga awet-awet aja guys. Prosesor Helio G99 ini kalau dibuat main game rata kanan di Mobile Legends lancar aja teman-teman. Libas ya, nggak ada lag atau patah-patah. Dan ketika kemarin saya coba untuk main berjam-jam juga nggak ada kendala ya, paling hangat tipis saja, tapi itu juga nggak ganggu ya teman-teman. Dan untuk touchscreen-nya juga nyaman-nyaman aja teman-teman. Untuk game terakhir yang saya tes di sini adalah PUBG Mobile, yang dimana kita bakal cek untuk grafiknya. Di sini untuk grafik maksimalnya guys, kita lihat dulu ya. Kita coba untuk pindah ke HD, HDR. Oh ternyata maksimalnya hanya di HD High, tapi kita pakai settingan balance ultra aja biar untuk FPS nya juga makin smooth. Untuk aliasingnya kita coba 2 kali. Oke, kita pakai settingan seperti ini dan kita coba aktifkan giroskopnya. Di sini kita aktifkan, kita mau tes sekalian ya untuk giroskopnya. Langsung aja kita start gamenya guys. Oke, ini ketika di lobby lancar aja. Untuk settingan medium dengan FPS ultra ini cukup oke ya. Ketika di pesawat juga lancar. Kita coba turun di sini guys. Kita turun ke pojok terlebih dahulu aja ya. Oke cuy, dan di sini kita pertama coba tes untuk gironya. Sini lancar aja, nggak ada kendala ya. Jadi menurutku ini responsif juga untuk gironya, kalian bisa lihat di layar ya. Dan untuk pergerakannya juga lancar. Ini menurutku untuk FPS ultra itu sepertinya ada di 45 FPS ya teman-teman. Kalau nggak salah di antara 40 sampai 45. Tapi tentunya untuk Helio G99 ini dilibas habis ya. Untuk settingan ini lancar aja teman-teman. Dan untuk gironya juga tadi sudah bagus, grafiknya oke. Suaranya juga sudah stereo. Meskipun nggak ngebas amat, tapi sudah cukup lumayan sih guys. Oke, kita coba jalan-jalan. Sepertinya di sana ada musuh guys. Nah ini dia. Oke, mantap. Sebenarnya aku sudah jarang main PUBG ya teman-teman. Tapi apakah kalian masih sering main game PUBG? Mungkin kalian bisa komentar aja guys di kolom komentar. Oke, dan dari tadi kita coba untuk pakai main game dan bagaimana untuk suhunya. Kalau untuk suhunya sih menurutku aman-aman aja ya, di sini cuma hangat tipis-tipis saja.
bukan yang panas, dan masih oke teman-teman kalau dipakai tanpa fan cooler. Tapi kalau mungkin kalian pakainya grafik tinggi, ya disarankan pakai fan cooler aja guys. Tapi overall ini udah mantap. Oke, jadi daripada terlalu panjang untuk videonya, untuk kesimpulannya di sini, di range harganya menurut saya aku cukup bisa jadi referensi, dan selain itu untuk fiturnya juga komplit, ada NFC juga. Dan mungkin kalau untuk kekurangannya model notch yang ada di bagian depan aja sih yang masih menggunakan butter drop. Lalu untuk layarnya ini juga masih 60 Hz. Untuk selain itu sih fine-fine aja teman-teman, sekelas harganya bisa jadi rekomendasi di range HP harga 2 jutaan. Chipsetnya juga oke dibuat gaming. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian komentar aja di kolom komentar guys. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. See you next video, bye bye.